Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menyatakan pemuda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah bebas. Saat ini korban sudah berada di KBRI Phnom Penh di Kamboja. Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban TPPO, saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara bilang saat ini Rizky sudah berada dalam kondisi aman dan berada di KBRI. Polisi masih menunggu kabar terkait proses pemulangan Rizky ke tanah air. Dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk penanganan kasus dugaan TPPO yang diduga dialami Rizky Nur Fadilah di Kamboja. Pemprov Jawa Barat juga memastikan akan menyiapkan biaya untuk pemulangan Rizky. Deddy mengimbau siapapun untuk tetap waspada jika mendapat iming-iming bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mempersilahkan siapapun melapor jika ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolda Jabar bilang pihaknya segera merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Kapolda menambahkan ada sejumlah lembaga terkait yang akan membantu proses penanganan laporan atas kasus TPPO. Ada peristiwa yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, silakan untuk mengadu ke kami, ya, nggak usah formal-formal, lisan saja. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya. Keluarga Rizky Nur Fadilah, warga desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, harap cemas menunggu kabar dari pemuda yang berprofesi sebagai pesepak bola yang tidak kunjung kembali usai 2 pekan meninggalkan rumah. Keluarga mendapat kabar bahwa ia dibawa ke Kamboja. Padahal, keluarga mengaku mendapat kabar bahwa Rizky semula meninggalkan rumah untuk seleksi masuk klub sepak bola di Pulau Sumatera. Kabar bahwa dia ke Kamboja pun menimbulkan dugaan bahwa Rizky menjadi korban penipuan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dia bilang ke ibunya udah ada di Kamboja. Nah, dari sana kami bingung kenapa anak ini katanya mau ke Medan udah ada di Kamboja. Terus udah itu kami pun laporan ke sana ke sini. Saya laporan langsung ke Disnaker bersama Pak Lurah. Dan jajarannya langsung diantar sama Pak Lurah ke sana. Dari pihak Disnaker, alhamdulillah ada baiklah penanggapannya. Katanya ya tunggu karena mungkin ya tidak menyalahkan, kan yang diurus bukan hanya 1 orang mungkin. Kabar soal Rizky yang diduga menjadi korban perdagangan orang saat ingin menjadi pesepak bola di Sumatera pun mengundang simpati sejumlah pemain timnas. Lewat akun media sosial, mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan Rizky. Seperti yang terlihat pada akun media sosial Asnawi Mangkualam dan juga Rizky Ridho. Usai pemberitaan soal dugaan jadi korban TPPO di Kamboja viral, Rizky Nur Fadilah pun muncul dalam video klarifikasi yang mengatakan dia dalam kondisi baik di Kamboja dan minta dipulangkan ke tanah air.
tidak pernah. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Meski demikian, pemerintah Jabar pun tetap mengambil tindakan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Pemerintah Provinsi Jabar siap memfasilitasi kepulangan Rizky Nur Fadilah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait proses pemulangan dari Rizky Nur Fadilah dan benarkah Rizky menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Kita akan bahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Assalamualaikum Pak Anton, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton, ini kita mengetahui bahwa TPPO semakin marak dan juga banyak korban yang tergiur dan kemudian ini diduga sindikat yang selalu berada di Kamboja. Seperti apa Anda melihatnya bahwa ini menjadi modus yang terus terjadi? Ya memang namanya TPPO itu adalah tindakan perdagangan orang atau di dalam bahasa sehari-hari perbudakan modern lah gitu kan. Ya memang saya dulu sebagai Kasubdi Trafficking in Person atau TPPO di Mabes Polri, dan kejahatan ini merupakan extraordinary crime, yaitu kejahatan yang terorganisir. Nah, apalagi ini kejahatan internasional ya, dan serious crime. International ordinary crime itu kenapa? Karena lintas negara gitu kan. Dan memang modusnya itu pasti dengan manipulatif. Penipuan dengan cara merekrut, kemudian mengirim ke tempat pekerjaan, dan biasanya ada persinggahan juga di sini. Tadi sebelum ke Kamboja ada di Malaysia dengan iming-iming kan mau menjadikan seorang atlet gitu kan, pelatihan di Persatuan Sepak Bola Medan, tetapi kenyataannya bukan, dengan pasti dengan gaji yang besar. Dan biasanya kalau ke luar negeri pun juga ini yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, bisa dijadikan untuk penari, duta budaya, kemudian juga sebagai pengasuh keluarga. Tapi ada yang lebih sadis lagi, malah di sana itu nanti mereka ini kenyataannya dieksploitasi. Nah, inilah perbudakan modern, dipaksa, diisolasi, disekap, tidak bisa kemana-mana. Nah, ini pun juga katanya kan disekap, disuruh untuk ya mencari orang-orang dari RRT konglomerat yang kaya-kaya. Nah, ini tata caranya bagaimana seolah-olah menjadi seorang wanita. Nah, ini memang sering terjadi. Bahkan yang lebih hebat itu kan ada lagi, yaitu penjualan organ. Penjualan organ pun juga ini pernah terjadi dulu, yaitu organnya itu dijual ke negeri-negeri ya maju seperti ke RRT, ke Jepang, ke Korea dan lain-lain. Ya. Bahkan Namun kalau tampak ada modus terbaru di sini ya Pak Anton, bahwa sebelumnya bahwa ini modus baru gitu ya. kan. Enggak, artinya baru gitu kan. Korban ini merupakan seorang atlet yang masih belia, usianya baru 18 tahun, dan kemudian seorang kiper yang pernah diklat di Persib Bandung. Dan ini modusnya adalah mengiming-imingi bahwa korban bisa masuk dalam salah satu klub, namun kemudian dia dibawa hingga Kamboja. Dan ini merupakan salah satu kasus terbaru. Apa benar berdasarkan pengamatan Anda bahwa ini menjadi seorang atlet dan kemudian tiba-tiba harus terjerumus dalam tindakan scammer atau perdagangan orang juga? Ya betul, ini mungkin modusnya agak baru. Memang setiap saat trafficking in person ini atau TPPO ini selalu mencari modus-modus yang baru gitu kan. Dan ini salah satu modus baru yang pernah terjadi di Indonesia untuk direkrut dalam sebuah klub besar. Karena kalau yang lama-lama ya seperti tadi gitu, bahkan ada pesanan pengantin khususnya untuk daerah-daerah, mohon maaf ini di Singkawang gitu kan. Pura-pura di sini dinikahi, setelah itu dibawa ke luar negeri, setelah di luar negeri ya dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat hiburan, bahkan bisa dieksploitasi sampai eksploitasi seksual gitu kan gitu. Nah ini memang agak unik juga, memang sebuah modus baru ini, makanya ini hati-hati
sekali kepada ya masyarakat Indonesia apabila ada modus semacam ini. Dan alhamdulillah tadi juga saya dengar bahwa untuk kepulangan akan ditanggung oleh Pemda Jabar dari Pak Gubernur KDM gitu. Jadi memang betul, dan mungkin modus-modus ini akan terus berkembang. Apa saja, tapi yang paling utama di sini begitu sampai ke tempat tujuan itu diisolasi dan dieksploitasi gitu. Terakhir Pak, untuk saat ini sebenarnya pengawasannya ini seperti yang apa, dan tampaknya masuknya melalui media sosial atau dunia maya. Lalu seperti apa pengawasan yang harus diwaspadai dan tindakan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini bisa tidak terjadi lagi? Ya memang untuk pengawasan media sosial ini salah satu kemarin juga saya menyampaikan agar media sosial ini, setiap media sosial yang ada di Indonesia ini ya identitasnya itu harus jelas. Karena sekarang ini banyak sekali media sosial yang identitasnya itu bodong gitu kan, tidak Anonim jelas. lah ya Pak. Sehingga dengan adanya sebuah identitas yang jelas itu bisa diawasi. Kan di dalam dunia cyber juga ada patroli cyber. Nah apabila dianggap ada hal-hal yang mencurigakan, misalkan rekrutmen tenaga kerja atau lain-lain, judol atau apa saja yang kira-kira melanggar hukum, ini sudah bisa segera terdeteksi. Baik. Sama juga seperti sekarang Google lain-lain, apabila ada kata-kata kotor kan langsung kita ini di drop gitu kan, dikeluarkan. Itu Baik. salah satu. Jadi ditingkatkan adalah cyber patrolnya, baik dari kepolisian. Patroli siber harus ditingkatkan, dan juga untuk saat ini alhamdulillah posisi dari Rizky juga sudah dalam Polisian maupun pemulangan dari dan juga media proses sosial KBRI lain. campaign untuk dipulangkan kembali kepada keluarganya di Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.